Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami dengar Yesus, ku bersyukur karena anugerah-Mu di dalam hidupku. We worship You, we worship You. Haleluya, haleluya. We worship You, we worship You. Kami takkan takut, bahkan kami percaya Engkau yang berjalan bersama kami, menyertai kami, menggandeng tangan kami. Kau Allah dan Bapa-Ku yang selalu bersamaku. Haleluya,
Haleluya. Terima kasih. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang selalu menyertai kami. Kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu takut. Kini kembali hamba-Mu datang menghampiri tahta-Mu, mengucap syukur buat hari yang indah ini, mengucap syukur buat semua karya-Mu, baik yang telah Engkau kerjakan maupun yang telah Engkau siapkan di depan untuk kami. Kami hanya adalah hamba yang taat dan setia. Kami selalu memegang semua janji-janji-Mu. Bahkan kami tidak mempunyai hak untuk menuntut, karena karya keselamatan sudah lebih dari cukup bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Sembunyikan kami semua para pelayan-Mu di balik salib-Mu, sehingga semua orang hanya melihat kemuliaan-Mu, bukan melihat siapa yang melayani. Teruslah berkarya dalam hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya alam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya bukan berlari. Mari jemaat kita berdiri menyembah. Aku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia,
tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Mari kita nyatakan iman kita. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, atas segala persoalan hidup. Tuhan, Kau dengar iman kami. Kami tidak perlu takut menghadapi dunia. Apapun yang terjadi, Engkau bersama kami. Oh, haleluya. Kau kan terbang tinggi, kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Nyatakan sekali lagi dengan imanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Mustahil bagi Dia. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Yesus namanya. Haleluya. Shalom. Masih semangat menyembah Tuhan? Amin. Yes, serukan namanya, kita sembah dengan luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Kita nyatakan Bapak Ibu. Hewa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas nama, di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat? Oh, puji Tuhan. Sukacita yang luar biasa. Kita akan nyanyikan sukacita. Mari kita menari bagi Tuhan. Kita bersukacita karena Allah kita, Yesus namanya. Dia menyertai, membimbing kita apapun kondisi kita. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku yang digantikan selama ku ada di dalammu. Haulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Haulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri pengharapan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi. Haulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Puji Tuhan. Siap terbang bersama Tuhan? Amin. Siap terbang bersama Tuhan? Amin. Amin. Kita akan terbang. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan Bapak Ibu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman bersama-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman bersama-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Siap terbang bersama Tuhan, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Nyatakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorak bela kita. Puji. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita dengarkan kor dari GBT Maranatha.
Puji Tuhan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 9 berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan beri rema saya Senin waktu saya ke Blitar. Saya doa, selain berbisnis, saya mendoakan 2 orang sahabat saya. Yang satu baru keluar dari penjara, yang satu pengusaha. Saat yang sama, kondisi yang sama, yang satu tidak punya uang, yang satu punya uang. Tapi satu kondisi yang sama, mereka sama-sama bingung saat ini. Saya katakan, Tuhan beri ayat saya ini. Mereka tanya, kok bisa? Dalam ayat itu ada 3 hal. Tubuh, jiwa, roh ada di dalam itu. Tuhan menyediakan untuk tubuh kita pohon yang baik. Semua pohon boleh kamu makan buahnya. Hanya yang baik yang boleh kita makan. Semua pekerjaan boleh kamu kerjakan, tapi hanya yang baik yang berbuah. Amin. Yang kedua, roh itu berbicara tentang kekekalan. Itu ada di mana? Pohon kehidupan. Kita semua ini punya roh yang kekal. Pada akhirnya kita kembali kepada Bapa. Tapi jiwa yang harus kita pertanyakan Bapak itu. Jiwa itu ada di pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Itu suatu kondisi di mana kita ini memilih untuk tetap setia atau memberontak. Tetap bersyukur atau selalu berseru-seru, kurang terus. Ketika kita bisa bersyukur, maka di situ ada damai sejahtera. Amin. Apapun kondisi, berapapun yang kamu terima, kalau kamu tidak bisa bersyukur, kamu tidak akan ngerti damai sejahtera. Tuhan berkati saya dengan sebuah lagu. Waktu itu saya di Jember. Saya pulang, Tuhan berkati sebuah lagu. Penyertaanmu. Saya beri judul penyertaanmu. Mari kita nyanyikan bersama. Penyertaanmu di dalam hidupku tak ku ragukan, tak ku lupakan. Kasih-Mu di setiap hariku tak ku ragukan, tak ku abaikan. Karya-Mu di sepanjang hidupku tak ku ragukan dan menguatkan. Tak sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau sertaku. Ku tak takut,
sebab kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku. Mari kita nyanyikan refnya sekali. Tak sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab kau sertaku. Ku tak takut, sebab kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku. Tak sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab kau sertaku. Ku tak takut, sebab kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memperingati kembali kenaikan-Mu ke sorga yang merupakan puncak dari pelayanan-Mu semasa Engkau ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan jalan kepastian menuju ke sorga. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semuanya, pimpinlah kami semasa kami hidup dalam dunia ini Tuhan, untuk kami berjalan menurut rencana dan kehendak-Mu. Untuk satu kali juga kami akan diangkat berjumpa dengan Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Taruhlah firman dalam lidah hamba-Mu untuk hamba sampaikan, bukan dengan akal budi kuat manusia, tapi semata-mata hanya oleh petunjuk pimpinan Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucap syukur kepada Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, saudara sekalian. Pagi hari ini kita umat Kristen memperingati satu hari yang penting, yaitu hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Puji Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa ini merupakan akhir dari pelayanan Putra Manusia Yesus di bumi. Selama 33,5 tahun dia ada di dunia ini,
Saudara menyatakan rencananya untuk umat manusia, menyelesaikan tugasnya menebus umat manusia. Puji nama Tuhan. Saudara, Dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kemudian Dia dibangkitkan. Ya, sesudah Dia salib, mati, dikubur, tapi 3 hari kemudian Dia dibangkitkan kembali. Dan setelah itu selama kurang lebih 40 hari Dia berada di muka bumi ini, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya. Saudara, beda sebelum Dia bangkit, Putra Manusia Yesus melayani semua orang. Ya. Saudara, tetapi sesudah Dia bangkit, selama 40 hari Dia hanya melayani murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sesudah itu, saudara, di atas Bukit Zaitun disaksikan oleh murid-muridnya dan orang-orang yang setia kepadanya. Ya, mungkin jumlahnya sekitar 500 orang. Dan saudara, Dia memberkati mereka, kemudian pelan-pelan Dia naik ke sorga. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama kita sama-sama membaca dalam Kisah, enggak ada ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Peristiwa itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dan 11. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ada satu pertanyaan, mengapa Dia naik ke sorga? Mengapa Dia harus naik ke sorga? Apakah tidak lebih indah kalau Dia tetap tinggal di dunia? Saudara, ada maksud-maksud tertentu mengapa Putra Manusia Yesus harus naik ke sorga. Yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa sejatinya Yesus adalah Tuhan. Saudara, tanpa menggunakan alat, Dia bisa naik ke atas, naik tinggi ke atas sampai kemudian hilang dari pandangan murid-muridnya. Saudara, ini adalah satu kejadian yang luar biasa, tidak alami, supranatural, sebab melawan hukum gaya berat. Tidak mungkin manusia biasa bisa melakukannya.
Memang kita lihat ada ahli-ahli sulap yang dengan trik-triknya bisa kelihatan seolah-olah dia melayang ke atas. Tapi ya melayangnya cuma sebentar, kemudian ya turun lagi, saudara. Tidak melayang terus sampai ke atas, ya sampai hilang dari pandangan mata. Nah, jadi ini jelas membuktikan kalau dia bukan manusia biasa. Dia adalah oknum ilahi, Allah sendiri. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama. Jadi kenaikannya ke sorga itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, masuk kenaikan sorga yaitu memastikan jalan ke sorga. Saudara, dia datangnya asalnya dari sorga, turun ke dunia jadi manusia. Untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia dengan jalan dia mati di kayu salib. Dia dikubur, tapi 3 hari kemudian dia hidup lagi. Habis itu 40 hari kemudian saudara dia naik ke sorga. Jadi dari sorga turun ke dunia, kembali ke sorga. Tahu jalannya sorga dunia pergi pulang. Saudara, itu sebabnya dia bisa berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dengan perkataan lain, dia menyediakan jalan bagi manusia untuk sampai ke sorga. Saudara, kalau dia habis disalib mati, kemudian tidak bangkit, tidak naik ke sorga, ya dia sama saja dengan tokoh-tokoh yang lain, saudara. Tokoh agama lain yang mati ada kuburannya. Saudara, tapi puji Tuhan, dia telah bangkit, kemudian dia naik ke sorga. Itu artinya dia memberikan kepastian untuk kita satu kali juga kita bisa berjumpa dengan dia. Ya, sampai di tempat di mana dia berada. Puji nama Tuhan. Dia bukan seperti petunjuk jalan. Saudara, kalau kita berada di perempatan jalan, misalnya di perapatan Pasar Legi, ada petunjuk ke utara, Madiun 30 km. Dia menunjukkan arah kepada orang lain. Kalau ke utara 30 km akan sampai di Madiun. Sementara orang lain sampai di sana, itu petunjuk jalan tetap ada di tempatnya, saudara. Dia bukan seperti itu, saudara. Haleluya. Saudara, dia sampai di sorga, dia naik ke sorga. Bahkan dia itulah jalannya sendiri. Puji nama Tuhan. Saudara, jadi kita lihat dia naik ke sorga, itu menjadi, saudara, kepastian, memastikan jalan ke sorga untuk orang yang mengikutinya. Haleluya. Saudara, itu yang kedua, mengapa dia naik ke sorga. Yang ketiga, saudara, ini tadi sudah saya baca, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ketiga, dia menjadi contoh, ya, jalan dan contoh bagi orang percaya
sebagai anak manusia yang bertumbuh sampai jadi sempurna. Saudara-saudara, dia lahir ke dunia sebagai putra manusia, seperti kita semua. Ya, surat Ibrani mengatakan, Ibrani 4 ayat 12, saudara, dia lahir sebagai manusia, turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia, sama seperti kita. Dia telah dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Haleluya. Jadi kita lihat sebagai anak manusia, dia tumbuh, saudara, sampai dewasa. Ya, selama 33,5 tahun, saudara, dia dicobai. Ya, meskipun dia bisa jatuh dalam dosa, dijamah oleh kelemahan-kelemahan manusiawi, tapi dia hidup tanpa celah, tanpa dosa, sampai jadi sempurna, naik ke surga. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, itu menjadi contoh dan jalan untuk kita semuanya. Kalau dia sebagai anak manusia bisa tumbuh di proses dari lahir sampai dewasa, akhirnya jadi sempurna, maka kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai manusia, saudara, kita juga bisa jadi seperti dia. Haleluya. Ya, coba kita baca dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Haleluya. Membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Haleluya. Jadi dia menjadi contoh dan jalan untuk kita semuanya. Kalau dia bisa tumbuh sampai sempurna dan akhirnya naik ke surga, maka kita juga, saudara, kalau kita mau, ya, kalau kita mau, kita juga bisa diproses. Haleluya. Diproses untuk jadi sempurna. Ya, asal kita mau bertekun di dalam perlombaan yang telah Tuhan wajibkan untuk kita. Berlomba di jalur atau rel yang Tuhan telah rencanakan untuk kita. Ya, berjalan di dalam jalurnya Tuhan, di dalam relnya Tuhan, kehendak Tuhan. Bertekun dengan, saudara, iman, ya, bertekun dengan sukacita, saudara, menanggung kehinaan, memikul salib. Haleluya. Ya, mengabaikan kehinaan dengan tekun memikul salib, menyalibkan keinginan daging, hawa nafsu dosa. Ini yang harus kita lakukan. Haleluya. Saudara, ya, sebagai pengikut Kristus, dia berkata, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari, mengikut aku. Saudara, artinya kita harus
menurut Dia, mentaati Dia, saudara. Mau diproses, maka hidup kita makin hari makin disucikan dan akhirnya kita bisa jadi sempurna, ya, menunjukkan pandangan kita, mata kita harus tertuju kepada Dia, saudara. Dalam hidup ini, saudara, kita harus mengambil teladannya, saudara. Hanya memandang kepada Dia, bukan kepada pendeta atau pemimpin rohani yang hebat sekalipun, saudara. Tapi mari kita tujukan pandangan kita kepada Dia saja. Haleluya. Berjalan menurut kehendaknya di dalam jalur atau rel yang telah Dia sediakan untuk kita. Puji nama Tuhan. Maka saudara, kita satu kali juga akan jadi sempurna. Dan kita juga akan naik ke sorga seperti Dia. Kita akan mengalami peristiwa pengangkatan. Amin. Kalau Dia datang kembali, saudara, ya, saudara, yang sudah mati akan bangkit, saudara, dan yang masih hidup akan diubah. Diubah dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, dan kita akan terbang. Ya, seperti tadi kita nyanyikan, kukan terbang, kukan terbang. Haleluya. Kita akan bersama-sama dengan Dia, saudara. Puji nama Tuhan. Bukan untuk 1-2 masa, tetapi untuk selama-lamanya. Dan tidak ada perpisahan lagi. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi itulah maksudnya Dia naik ke sorga, saudara. Menjadi jalan dan contoh untuk kita semuanya. Saudara, kita semuanya bisa diproses jadi seperti Dia, saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Maksud yang keempat, saudara. Dia naik ke sorga, berada di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela atau juru syafaat bagi kita. Markus 16 ayat 19 mengatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Apa tujuannya Dia berada di sebelah kanan Allah? Roma 8 ayat 24. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah, saudara. Untuk apa? Dikatakan, saudara, menjadi pembela kita, menjadi juru syafaat kita semuanya. Ya, beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, saudara, kita mendengar saudara khotbah tentang pensyafaat agung. Ya, tidak lain adalah putra manusia Yesus, saudara, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela atau juru syafaat kita, saudara. Puji nama Tuhan. Jadi putra manusia Yesus di sorga, Dia tidak pensiun, Dia tidak nganggur, saudara. Tetapi Dia menjadi pembela, menjadi juru syafaat, mendoakan kita siang dan malam, saudara. Untuk apa, saudara? Supaya kita diberi kesempatan, saudara. Kalau misalnya kita sampai jatuh dalam dosa, saudara, mungkin iblis menuduh kita, ya, mendakwa kita di hadapan Allah, saudara. Lihat, orang itu berdosa, dia harus dihukum, dia harus dijatuhi hukuman, ya, patut dijatuhi hukuman. Tapi Yesus sebagai pembela, saudara, Dia berdoa kepada Bapa di sorga, menahan hukuman terhadap saudara, ya, supaya hukuman tidak segera dijatuhkan. Dia mohon kesempatan kepada Bapa di sorga
agar orang berdosa itu sadar dan bertobat. Ya, puji Tuhan saudara. Ada satu perumpamaan dalam Alkitab saudara tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ditunggu selama 3 tahun oleh pemiliknya tidak berbuah. Sehingga pemiliknya berkata, lebih baik ditebang saja. Untuk apa dia mengambil tempat di ladang ini? Ya, lebih baik ditebang saja, ganti pohon yang lain. Tetapi si pengurus kebun berkata, Tuan, beri kesempatan 1 tahun lagi. Aku akan mencangkulinya dan memupukinya. Ya, beri kesempatan 1 tahun. Ya, kalau tidak berbuah lagi, ya apa boleh buat. Saudara, begitulah tugas juru syafaat. Mohon kemurahan Bapa di sorga, memberi kesempatan, memberi waktu, supaya orang berdosa yang jatuh dalam dosa tidak segera dihukum, tapi masih diberi kesempatan, agar sadar dan kembali pada jalan yang benar, saudara. Puji nama Tuhan. Dia begitu murah hati. Dia tidak ingin seorang pun binasa, tapi dia ingin semua orang bertobat dan diselamatkan. Itulah tugas seorang pembela, juru syafaat, saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Maksud yang kelima, mengapa putra manusia Yesus harus naik ke sorga, saudara? Ya. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat di sorga. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat ketinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, ya, aku pergi, naik ke sorga, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, haleluya. Jadi sekali lagi kita melihat di sini, saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga tidak nganggur, tidak pensiun, tidak santai-santai, ya, tapi justru super sibuk, ya, sebab dia harus menyediakan tempat bagi gerejanya, ya, bagi anak-anaknya, bagi calon pengantinnya. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, dia bertanggung jawab penuh untuk kita semuanya, saudara. Dan ini menjadi penghiburan untuk kita semuanya, saudara. Ya, kita diberi kepastian tempat di sorga. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya kira orang hidup ini di dunia ini, saudara, paling susah kalau tidak punya rumah. Betul tidak, saudara? Ya, paling susah kalau tidak punya rumah. Meskipun mungkin rumahnya gubuk, ya, rumahnya sederhana, ya, rumah sangat sederhana sekalipun, saudara, masih lumayan, saudara. Ya, kalau masih punya rumah itu masih lumayan, meskipun sederhana, saudara. Ya, ya, pertanyaannya nanti sesudah kita mati, ya, di alam baka, di kekekalan, apa kita masih punya rumah? Ya, saudara. Haleluya. Ya. Saudara, tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik dan bertanggung jawab, ya. Dia berjanji memberi kepastian tempat di sorga. Haleluya, ya. Rupanya untuk menyediakan tempat di sorga ini, ya, tidak mudah, saudara. Ya. Perlu pemikiran dan waktu, ya, dalam tanda petik untuk Tuhan, saudara. Ya. Seperti Tuhan ketika menciptakan manusia, Dia tidak menciptakan manusia langsung seperti menciptakan binatang dari tidak ada langsung jadi ada, tidak, saudara. Ya. Dia harus buat patung dulu dari tanah liat, ya. Dibentuk dari tanah liat, sesudah jadi seperti manusia, dihembusi napasnya, baru jadi makhluk yang hidup. Jadi tidak diciptakan langsung. Ya, saya percaya juga tempat di sorga seperti itu, saudara.
Ya, Tuhan menciptakan dunia secara langsung hanya dalam 6 hari. Dari tidak ada langsung jadi ada, saudara. Ya, tapi menciptakan manusia justru secara khusus. Manusia dibentuk ya lebih dahulu. Ya. Lalu dihembusin napasnya baru jadi makhluk yang hidup. Ya, demikian juga dengan tempat di sorga, saudara. Ya. Perlu pemikiran khusus, saudara. Tempat yang spesial untuk kita. Haleluya. Tempat yang khusus untuk kita, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Ya. Dan nanti kalau sudah siap, saudara, semuanya siap, Dia akan datang kembali menjemput kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, sekarang kita lihat apa maksud Tuhan yang lain, saudara. Dia harus naik ke sorga. Yaitu melatih orang percaya hidup dengan iman. Ya, melatih orang percaya hidup dengan iman. Ya. 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yohanes 20:29, kata Yesus padanya, yaitu Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini yang ke-6, saudara. Melatih orang percaya hidup dengan iman. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, dan Dia ada di dunia terus, murid-murid selamanya akan bergantung langsung, ya, bergantung secara langsung terus-menerus kepadanya, dan iman mereka tidak akan tumbuh. Ya. Coba kita bayangkan seandainya Tuhan Yesus ada di dunia saat ini, saudara, misalnya ini, ya, ada di dunia saat ini, ya, saya percaya semua orang di dunia ini akan berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, apalagi orang-orang yang sakitnya parah, yang sudah tidak ada obatnya, ya, yang divonis pasti akan mati, saudara. Dia akan berusaha sedapat mungkin ketemu Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Benar tidak, saudara? Ya. Dan untuk kita di Indonesia ini, kita harus keluar uang banyak, ya, ke Palestina, ke Israel, saudara. Ya. Mengeluarkan biaya cukup besar. Mungkin seumur hidup ya paling kali cuma sekali bisa ketemu Tuhan Yesus, saudara. Untuk beberapa menit saja. Baru seperti ini ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Datang di satu gereja, saudara, di Surabaya. Ya, orang-orang yang sakit di baris cepat tutup pakai tangan. Atau ya cepat sekali, pindah-pindah, ada sebagian sampai jatuh, saudara. Ya, cuma sekian detik saja, saudara. Ya, pelayanannya terbatas. Kalau putra manusia Yesus terus di dunia, saudara, ya, yang dilayani juga terbatas. Ya, saudara, tapi sekarang setelah Dia naik ke sorga, saudara, maka murid-murid harus belajar hidup dengan iman. Ya, tidak lagi mengandalkan Dia secara langsung. Ya, saudara, tapi harus belajar hidup dengan iman. Saudara, meskipun tidak melihat, ya, tapi Dia tetap ada, saudara. Ya, kita lihat nanti dalam
yang selanjutnya saudara melalui Roh Kudus, saudara. Ya, haleluya. Saudara, melalui iman, saudara, kita bisa bertemu dengan Dia setiap saat dan di mana saja. Ya, ini untungnya, saudara. Haleluya, melatih iman kita. Ya, kita harus hidup dengan iman, saudara. Kita bisa berjumpa dengan Dia kapan saja dan di mana saja. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, justru ini keuntungan. Haleluya. Haleluya, ya. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh ke Israel, saudara. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan di mana saja melalui iman. Haleluya. Ya, saudara, istimewa melalui Roh Kudus. Ya, saudara, kita lihat yang ke-7, saudara, karena Dia naik ke sorga, lalu Dia mengutus Roh Kudus turun, ya, untuk menyertai anak-anaknya. Kita baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, perhatikan saudara, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi justru lebih berguna. Ya, haleluya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Haleluya. Ya. Kalau dia tetap di dunia ini, saudara, untuk bertemu dengan Dia sulitnya setengah mati. Ya. Mungkin saudara ingat itu kejadian ada orang lumpuh yang ingin dibawa ketemu Tuhan Yesus oleh teman-temannya digotong, saudara. Susah untuk ketemu Tuhan Yesus, sebab begitu banyak orang di sekitar Tuhan Yesus merhubungi Tuhan Yesus, sehingga akhirnya mereka naik ke atas, buka atapnya bangunan tadi dan diturunkan ke bawah. Ya, setengah mati, saudara. Ya, haleluya. Tetapi sekarang, saudara, Dia mengutus Roh Kudus. Ya, haleluya. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu tertib, ya. Pekerjaannya teratur. Ya. Dia naik ke sorga dengan tugas yang baru. Saudara, ya, seperti tadi yang kita sudah baca, Dia jadi juru syafaat untuk kita. Dia menyediakan tempat bagi kita di sana, saudara. Nah, sekarang tugasnya di dunia, ya, digantikan oleh Allah Roh Kudus. Ya, jadi saudara, Tuhan itu tertib, ya, teratur. Ya, Dia naik ke sorga. Dia tidak meninggalkan anak-anaknya sebagai anak yatim piatu, ya, tapi Dia mengutus Roh Kudus. Allah Roh Kudus, saudara, sehingga ada pembagian tugas, tidak tumpang tindih. Puji nama Tuhan. Nah, Allah Roh Kudus ini tidak bisa dibatasi waktu atau tempat, saudara. Ya, namanya saja Roh Kudus, wujudnya sebagai roh, bukan dalam bentuk daging manusia, saudara, tapi dalam wujud roh. Itu sebabnya Dia tidak dibatasi tempat dan waktu. Dia biasa berada di mana-mana. Ya, bahkan Dia bisa tinggal di dalam kita. Haleluya. Menyertai kita, saudara. Tinggal di dalam kita. Ya. Saudara, dan Dia berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara.
Ya, saudara, kita bisa minta Roh Kudus, saudara, tinggal di dalam kita. Haleluya, tidak sulit, saudara. Puji Tuhan, ya. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Injil Lukas 11 ayat 13. Putra manusia Yesus berkata, mintalah, kamu akan diberi, carilah, kamu akan mendapat, ketuklah pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, kalau seorang bapak yang jahat sekalipun, saudara, kalau anaknya minta roti tidak akan dikasih batu, ya, minta ikan dan dikasih ular, ya, saudara, minta telur tidak dikasih kalah jengking, saudara. Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, Roh Kudus ada di dalam diri kita, menyertai kita. Itu luar biasa. Luar biasa, saudara. Ya, Roh Kudus itu Allah sendiri, saudara, ada di dalam kita, saudara. Luar biasa, ya. Puji Tuhan, saudara. Ya, kita bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Dia, saudara, setiap saat, saudara. Ya, apalagi kalau kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, saudara. Roh Kudus akan menuntun kita, memproses kita, saudara. Ya, seperti tadi kita baca dalam ayat 13, saudara, Yohanes pasal 16, saudara. Dia akan memimpin kita kepada kebenaran, saudara. Puji Tuhan, sehingga kita tidak sampai jatuh dalam dosa, hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Dan yang luar biasa juga, Dia akan memberi kita tahu, memberitahu kita hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, saudara, ya. Pelan-pelan Dia akan membuka mata rohani kita, saudara, ya, untuk kita mengerti firman Tuhan, kebenaran dan juga peristiwa-peristiwa yang akan datang. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, dan yang terakhir, saudara, yang ke-8, saudara, Dia berjanji akan datang kembali. Ya, benar, Dia naik ke sorga, seolah-olah meninggalkan anak-anaknya. Tapi ini bukan perpisahan kekal, tidak, tapi perpisahan sementara. Haleluya. Dia berjanji satu kali Dia akan datang kembali. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, tadi kita baca dalam Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat kedua, ya. Ayat kedua, saudara. Injil Yohanes pasal 16 ya, betul ini, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, ya, enggak salah, ya, ayat 3. Oh. Ayat 3, ya. 14 ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan bagimu, aku akan datang kembali, ya. Maaf, saudara, Pak, mungkin saya ini, ya, sudah saya tulis, ya. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga bukan merupakan perpisahan untuk selama-lamanya, tidak. Tapi perpisahan sementara. Dia berjanji akan datang kembali, saudara. Haleluya. Kalau dia sudah menyiapkan tempat bagi kita, dia akan datang kembali, saudara. Ya, asal kita bersiap, kita bersedia, saudara. Ya, pada waktunya dia akan datang kembali menjemput kita. Kalau toh sudah mati akan dibangkitkan. Amin. Ya, akan dibangkit kembali. Ya. Haleluya. Tetapi kalau bisa, saudara, ya. Haleluya. Kita bisa tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, tanpa mengalami kematian, saudara. Ya. Haleluya. Kalau bisa kita masuk golongan yang akan diangkat, saudara. Puji Tuhan, saudara, ya, sampai dia datang di awan-awan yang pertama, saudara. Ya, pada hari itu, saudara, kita mengalami pengangkatan, saudara. Ya, kita akan diubah dalam sekejap mata, saudara. Ya, dalam tubuh kemuliaan. Ya, kita berjumpa dengan dia, kita naik ke atas seperti putra manusia Yesus naik ke surga. Kita juga akan naik ke atas berjumpa dengan dia untuk selama-lamanya, tidak ada perpisahan lagi. Haleluya. Sebagai kesimpulan, saudara, yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga, dia tidak pensiun, dia punya tugas yang baru, saudara. Ya. Dan yang kedua, saudara, kita sebagai umatnya, marilah kita bersedia, ya, mempersiapkan diri berjumpa dengan dia, saudara. Ya. Memang kalau bisa kita tetap hidup sampai dia datang kembali, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, ya, akhir hidup kita kadang-kadang secara pribadi, saudara, ya, itu bisa datang setiap saat, yaitu kematian seseorang, saudara. Ya, saudara, itu artinya Tuhan Yesus datang secara pribadi untuk kita. Kita harus siap sedia, ya. Sebab itu semasa kita masih hidup, semasa masih ada kesempatan, saudara, ya, mari kita mau sedia, diproses sampai jadi sempurna. Haleluya, sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, bertahan dan jagalah. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, bertahan dan jagalah. Ya, tetap setia, tetap hidup benar. Puji Tuhan. Haleluya. Belum Tian? Oh, sudah ya. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah.
kita tahan saja, berdoa dan kesenangannya besarlah, kemuliaannya heran. Sebab itulah saudara, tahan dan setialah, kesenangannya besarlah, kesenangannya besarlah, kemuliaannya heran. Sebab itulah saudara, tahan dan setialah, Tahan dan tahan dan setialah. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Glory Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Saya undang Pak Domo akan maju ke depan pimpin kita dalam doa. Kesenangannya besarlah, kemuliaannya heran. Sebab itulah saudara, Inilah Tuhan pujian yang telah kami naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Setelah kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang Maha Mulia, biarlah kami selalu Engkau ajarkan tetap bertahan dan selalu setia di dalam Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan merasa Tuhan berkat berkemurahan yang dari Engkau yang begitu melimpah. Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Biarlah Tuhan dengan rasa hormat, biarlah kami senantiasa boleh tetap selalu ada Tuhan dalam kehidupan yang selalu setia dan taat kepada Engkau.
di dalam kami beribadah, di dalam kami melayani Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah sungguh Tuhan, hanya oleh kuasa firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, akan membimbing dalam kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan, satu saat kami boleh Engkau perkenankan, Engkau angkat Tuhan, untuk masuk di dalam kerajaan-Mu yang telah Tuhan sediakan bagi kami, menjadi tempat kediaman kami yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, selagi kami masih ada di atas dunia ini, selagi kami masih ada kesempatan untuk kami bernapas Tuhan, biarlah kami senantiasa mengusahakan hidup ini lebih dekat dan bahkan lebih lekat di dalam Tuhan, dengan mengutamakan segala yang baik, yang indah dan yang berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar dan sungguh setia dan taat di dalam mengikut Tuhan sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu mengajarkan dalam kehidupan kami, untuk kami selalu melakukan, mentaati segala kebenaran firman-Mu, untuk kami selalu setia dan taat Tuhan di dalam mengikut Engkau sampai akhir hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini berkat-Mu senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Penjagaan-Mu Tuhan senantiasa kami boleh rasakan di dalam sepanjang hidup ini Tuhan. Pemeliharaan-Mu Tuhan senantiasa kami boleh nikmati di dalam segala aspek kehidupan ini. Terima kasih, terima kasih. Segala puja dan puji syukur hanya kami persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami peralaskan untuk semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman ibadah hari Minggu pada jam 8 seperti hari biasanya. Selanjutnya kita dengarkan pengumuman dari Pak Dedi. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman. Departemen Anak dari Majelis Pimpinan Daerah, khususnya wilayah Jatim MPD 3, punya rencana akan melakukan bakti sosial untuk mengunjungi anak-anak sekolah minggu di desa-desa. Dan Korwil Anak memohon partisipasi dari gereja-gereja yang ada dengan dilakukan persembahan ekstra sekali. Oleh sebab itu kita akan melakukan persembahan ekstra besok Minggu sekali yang akan dikelilingkan, ya, akan dikelilingkan persembahan ekstra itu, dan hasilnya atau uang yang terkumpul, persembahan yang terkumpul akan diberikan kepada Korwil Anak MPD 3 dan akan dirupakan barang untuk dibawa pelayanan ke desa-desa. Jadi ini yang saya mau sampaikan, bahwasanya besok Minggu kita ada persembahan ekstra yang akan dikelilingkan kepada kita sekali, ya. Jadi diminta untuk sekali, karena acara untuk pelayanan anak ini dilaksanakan sekitar bulan Juni waktu liburan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Jadi besok Minggu kita ada persembahan ekstra. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu
hatiku, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagimu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan dalam pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi kiranya Roh Kudus akan mengajar kami lebih jauh, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, berdoa untuk teman-teman yang berhalangan hadir pada saat ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Yang dalam masalah, Tuhan tolong berikan jalan keluar dan kemenangan buat mereka. Terima kasih yang berkenan bepergian, Tuhan lindungi dimanapun mereka berada. Haleluya, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan mohon berkat-Mu dan perlindungan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Istimewa Tuhan supaya terhindar dari bermacam wabah penyakit yang silih berganti Tuhan. Mohon perlindungan-Mu Tuhan supaya Tuhan semua wabah boleh diangkat dari bangsa dan dari wilayah negara kami. Makasih berikan Tuhan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami agar mereka boleh mengambil langkah-langkah strategis yang bermanfaat untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa kami secara merata dan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Akan juga perjalanan pulang anak-anak-Mu kembali ke tempat kediamannya dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari saudara kita persiapkan diri untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, serta syukur kami sembahkan kepada Bapa dalam surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Tuhan Yesus memberkati.